Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil review dari chapter 16 atau bagian 16, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Saya dari 6B ICT. Langsung saja, di sini bagian 16 membahas mengenai mengembangkan rencana bisnis yang berkelanjutan. Joseph R. Mancuso mengatakan bahwa berwirausaha tanpa adanya rencana bisnis tidak akan menghasilkan apa-apa. Rencana bisnis itulah yang akan memberikan gambaran mengenai apa dan bagaimana bisnis itu akan dijalankan. Di sini akan membahas 7 poin yang paling penting. Yang pertama, pentingnya sebuah rencana bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, pandangan berlawanan tentang perencanaan bisnis. Yang ketiga, keuntungan dalam membentuk rencana bisnis yang utuh atau yang sempurna. Yang keempat, menulis rencana bisnis dengan baik. Lalu yang kelima yaitu cara mengorganisir rencana bisnis. Lalu yang keenam, mengupdate rencana bisnis. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan rencana bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin 7 tadi. Poin yang pertama yaitu pentingnya sebuah rencana bisnis yang berkelanjutan. Umumnya ketika seseorang atau perusahaan mencoba membangun sebuah rencana bisnis, yang ada di pikirannya mereka adalah keuangannya, penjualannya, dan karyawannya. Akan tetapi hal yang lebih penting adalah mengutamakan 3P, yaitu people, profit, planet. Karena di zaman sekarang ini global warming itu disebabkan oleh manusia, maka dari itu sebagai seorang pengusaha kita bersama-sama untuk mencoba mengubah metode daripada bisnis yang kita jalankan sesuai dengan perubahan iklim, sehingga bisnis yang dijalankan bisa berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu yang poin yang kedua yaitu pandangan berlawanan tentang perencanaan bisnis. Alex Stelwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation mengatakan bahwa daripada kita melelahkan diri menyusun rencana bisnis yang panjang, lebih baik kita menyusun sebuah metode yang disebut Lean Canvas Planners, di mana metode ini lebih sederhana dan singkat, yang pada dasarnya ditulis dalam suatu lembar kertas. Metode ini berisikan seluruh strategi daripada bisnis yang dijalankan ke dalam sebuah diagram yang sederhana. Lalu yang poin yang ketiga, keuntungan dalam membentuk rencana bisnis yang utuh atau sempurna. Rencana bisnis yang utuh dapat membantu mengukur seberapa objektif dan tidaknya dari keuangan yang digunakan. Rencana bisnis juga berfungsi sebagai alat komunikasi dalam pemasaran kita dan menjadi sumber dana yang potensial. Selain itu, rencana bisnis dapat membantu dalam menghindari kegagalan dalam bisnis tersebut. Lalu poin yang keempat yaitu menulis rencana bisnis dengan baik. Kebanyakan investor setuju bahwa rencana bisnis yang disusun dengan baik akan memberikan keuntungan bagi mereka, sehingga para pengusaha dituntut untuk membangun atau memperbaiki rencana bisnis mereka. Menurut pada chapter 16 ini terdapat 3 sudut pandang yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana. Yang pertama, si pengusaha, karena dialah yang paham tentang seluk-beluk dan dari teknologi atau kreativitas yang digunakan. Lalu yang kedua yaitu pelanggan. Para pengusaha harus memiliki perusahaan yang didorong oleh pasar, yaitu disebut dengan market driver, yang dapat dengan mudah meyakinkan dan menunjukkan berbagai manfaat kepada para pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu investor. Proyeksi keuangan diperlukan oleh investor apabila mereka ingin mengevaluasi nilai investasi yang diberikan. Selain itu, investor dapat membuat penilaian terhadap usaha atau bisnis yang akan disuntikan biaya di masa depan. Adapun langkah menulis rencana bisnis yang baik diantaranya, yang pertama yaitu rencana yang mengarah ke masa depan. Lalu yang kedua, jangan melebih-lebihkan. Yang ketiga, berfokus pada risiko yang buruk. Lalu yang keempat, berikan bukti bahwa tim wirausaha yang dijalankan itu efektif. Lalu yang kelima yaitu jangan berlebihan dalam perbedaan. Yang keenam yaitu mengidentifikasi target pasar. Adapun yang poin kelima itu cara mengorganisir rencana bisnis. Dan yang keenam yaitu mengupdate rencana bisnis. Rencana bisnis tidak hanya berguna untuk di awal saja, melainkan juga berguna untuk perkembangan dan kelanjutan dari bisnis yang sudah dibangun. Sehingga rencana bisnis sangat penting untuk diupdate secara berkala. Selain itu terdapat beberapa alasan lain untuk mengupdate rencana bisnis, diantaranya yang pertama, rencana keuangan yang harus mengikuti pertumbuhan bisnis. Lalu yang kedua, pembiayaan tambahan yang dibutuhkan pada bisnis harus sesuai dengan laporan yang terakhir. Lalu yang ketiga yaitu perubahan pada pasar yang ditinjau mengikuti tren yang sedang berkembang.
Lalu yang keempat yaitu mengembangkan produk baru. Yang kelima itu tim manajemen baru harus dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan pembaruan pada bisnis. Nah, lalu poin yang terakhir yaitu poin ketujuh, mempresentasikan rencana bisnis. Ketika sebuah rencana bisnis sudah selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah mempresentasikan rencana itu di depan pada para investor atau para pihak terkait. Presentasi yang dibuat harus sudah matang dan mampu menarik minat peserta atau penonton presentasi. Yang pertama, saran ketika presentasi, konten dari presentasi yang dibuat harus to the point, harus secara langsung, lisan, tidak bertele-tele, dan sebisa mungkin dengan ringkas sehingga audiens atau penonton dari peserta dari presentasi tidak merasa bosan. Memunculkan keunikan dan kelebihan dari bisnis yang dijalankan sehingga para investor tertarik pada bisnis yang dijalankan. Yang kedua, apa yang perlu diantisipasi? Tidak jarang apa yang dipresentasikan bertentangan dengan pendapat dari audiens, sehingga semua berbagai pertanyaan muncul dan terkadang membingungkan para perusahaan yang sedang presentasi. Jadi pada itu para pengusaha harus berwanti-wanti atau berjaga-jaga sebelum dari presentasi tersebut dari pertanyaan-pertanyaan audiens yang memungkinkan akan tidak disangka-sangka gitu pertanyaannya. Sekian dari poin-poin dari chapter 16 atau dari poin 16. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.